Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas uh, salah satu buku pada mata kuliah Sosiologi Terapan yang berjudul Politik Konflik Siber. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai buku ini, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yasinta Nastiana Indus, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 kelas B, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kita langsung saja membahas bagian yang pertama dalam buku ini, yaitu bagaimana konsep tradisional dan masalah cocok dengan postmodern global medium. Pada bab ini, membahas masalah politik tentang bagaimana gerakan sosial baru menggunakan media postmodern seperti internet untuk mencapai tujuan politik tradisional sebagai demokrasi, kekuasaan, dan partisipasi di era globalisasi. Dalam istilah politik, internet dipandang sebagai wahana untuk mendidik masyarakat visual, merangsang partisipasi warga, mengukur opini publik, pelonggaran akses suara negara ke pejabat pemerintah, menawarkan forum publik, menyederhanakan pemilihan pendaftaran, dan bahkan memfasilitasi pemungutan suara yang sebenarnya. Yang berikutnya yaitu gerakan politik dan penggunaan internet. Teori gerakan sosial sangat relevan dengan penelitian ini karena banyak teori di antaranya kelompok yang menggunakan internet memiliki karakteristik gerakan sosial, misalnya gerakan Zapatista di Meksiko. Internet jauh lebih murah daripada media-media chatting, belum cukup disensor untuk menghalangi penggunaannya oleh berbagai kelompok, dan memiliki pemirsa potensial di seluruh dunia, memfasilitasi cara baru yang sukses untuk sosial gerakan untuk membawa pesan mereka ke audiens yang jauh lebih besar. Dalam perjuangan ini, internet berfungsi sebagai media melalui tuntutan untuk hak-hak ini, dan perjuangan di sekitarnya hak dapat dikomunikasikan. Selanjutnya yaitu politik internet, yaitu demokrasi, partisipasi, kekuasaan, demokrasi dalam politik internet. Untuk membahas hubungan antara demokrasi dan internet, itu akan berguna untuk memasukkan konseptualisasi istilah demokrasi sebelum kita menerapkan teori politik demokrasi untuk penelitian internet. Internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintah, sehingga menantang radiasi jenis demokrasi nasional, di mana bentuk-bentuk baru konfigurasi kekuasaan dapat muncul antara individu yang berkomunikasi. Bisa dibilang, informasi adalah sumber kehidupan demokrasi. Dengan mengingat hal ini, dapatkah kita berbicara tentang politik baru di internet, atau demokrasi adalah istilah tradisional yang dibiarkan tidak berubah oleh realitas postmodern media baru? Mengenai postmodernitas dan internet, masalah utama yang diidentifikasi di sini adalah komunitas, identitas, wacana, dan struktur. Ini akan diperiksa secara bergantian, mengikuti ikhtiar dari pendekatan umum dan masalah tentang subjek. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, suatu aktivitas intelektual, memiliki implikasi luas bagi kita, gagasan tentang ekonomi, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri. Individu di dunia maya terfragmentasi menjadi database dan jaringan. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu menjelaskan 3 teori, yaitu
Teori yang pertama yaitu teori gerakan sosial. Seperti dalam teori sosial pada umumnya, pada pembagian agen atau struktur, begitu juga dengan teori gerakan sosial, penjelasannya biasanya didasarkan baik pada struktural kondisi dan disfungsi sistem sosial, atau pada perbedaan nilai dan perbedaan psikologis antara individu. Pemikiran dualistik ini sangat problematis. Teori kerusakan melihat tindakan kolektif sebagai akibat krisis ekonomi dan disintegrasi sosial, sedangkan model solidaritas melihat aksi kolektif sebagai ekspresi kepentingan bersama dalam struktur bersama lokasi. Yang kedua di sini yaitu membahas tentang teori media. Salah satu masalah utama adalah metode media dalam menetapkan agenda. Pendekatan melihat bahasa aktual yang digunakan oleh media, khususnya yang sesuai untuk analisis internet, karena fitur internet yang paling umum adalah teks. Itu pernyataan yang perlu ditanyakan sebagaimana digariskan oleh Fairclough. Selanjutnya adalah pemikiran. Argumen utama buku ini adalah ada dua jenis konflik politik di internet, yaitu etnoreligius dan sosiopolitik. Untuk menganalisis konflik politik nyata, ilmuwan politik telah merancang konflik teori dan analisis konflik internasional. Masalahnya hanya menggunakan konflik teori adalah bahwa itu tidak dapat sepenuhnya menjelaskan dua parameter penting dari dimensi sosiopolitiknya atau gerakan sosial atau pembangka menggunakan eksistensi internet melawan institusi antagonis dan fakta bahwa konflik sedang terjadi di dalam atau dengan bantuan media atau internet. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu lingkungan konflik siber. Bab ini mengungkap lingkungan konflik dunia maya dengan menganalisis istilah yang terlibat dengan pendekatan saat ini dalam perang informasi dan keamanan. Lebih khusus lagi, ini termasuk analisis tentang pertas, informasi peperangan, terorisme dunia maya, analisis keamanan internet, dan sosiopolitik konflik siber, implikasi ICAL. Penggunaan politik internet telah menciptakan leksikon baru. Yang terakhir di sini kita membahas analisis keamanan internet, yaitu berkaitan dengan insiden dan tanggapan. Masalah lain di analisis keamanan internet adalah mengungkapkan gagasan komputer kepada publik tentang implikasi sosial politik dari konflik dunia maya, yang pada akhirnya membenarkan studinya ditemukan bahwa jika kelompok protes yang menentang rezim yang menindas pendukung skuad di negara yang kaya untuk melengkapi mereka dengan fasilitas yang diperlukan, mereka dapat menjangkau audiens di seluruh dunia
situasi yang akan ditemukan oleh pemerintah manapun sulit dikendalikan. Baiklah, mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai sebuah buku yang berjudul Politik Konflik Siber. Apabila ada kesalahan dalam video ini, mohon kritik dan sarannya. Dan akhirnya saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Selamat malam.